Pertama ini gangguan pigmentasi kulit. Nah, jadi warna kulit itu dipengaruhi oleh 4 biokrom, yaitu yang pertama melanin yang memberikan warna coklat, kemudian ada hemoglobin yang tereduksi nanti akan memberikan warna kebiruan, hemoglobin yang teroksidasi akan memberikan warna merah, dan keratinoid itu akan memberikan warna kuning. Eh, Kemudian melanosit itu adalah semua sel yang dapat menghasilkan pigmen yang gelap. Nah, melanosit ini eh, itu dia adalah yang membuat melanin nantinya. Jadi melanin eh, zat warna yang dibuat oleh si melanosit. Nah, itu juga nanti terbagi dipengaruhi oleh jumlah dan distribusinya. Jadi secara genetik, warna dasar itu biasanya kita bagi menjadi hitam, coklat, dan putih, ya. Nah, nanti terbagi lagi tuh hipermelanosis dan hipomelanosis. Nah, kalau hipermelanosis terjadi peningkatan melanin di epidermis, sedangkan hipomelanosis terjadi penurunan melanin di epidermis. Nah, hipermelanosis ini nanti terbagi lagi nanti hipermelanosis yang melanositik atau yang hipermelanosis yang melanotik gitu loh. Nanti yang melanositik nanti itu biasanya contohnya itu kelainan kulitnya itu adalah lentigo gitu. Di mana terjadi peningkatan melanin dan peningkatan melanositnya. Jadi melaninnya meningkat, melanositnya juga meningkat. Nah, sedangkan kalau yang hipermelanositik melanotik itu biasanya kelainan kulitnya itu melasma, ya. Nanti kita lihat gambarannya. Nah, kalau pada melasma ini terjadi peningkatan melaninnya aja gitu, sedangkan melanositnya dia normal gitu. Ya, jadi dapat kita bedakan nanti yang mana nih antara melasma dan lentigo gitu loh. Jadi kalau lentigo melaninnya meningkat, selnya juga meningkat gitu loh. Kalau melasma melaninnya aja yang normal, melaninnya aja yang meningkat gitu. Nah, begitu juga nanti dia hipomelanosis ya. Hipomelanosis itu terjadi penurunan melanin. Nah, nanti ada albinisme sama vitiligo. Nanti kita bicarakan di belakang. Nah, eh, di mana pada albinisme ini produksi melaninnya berkurang gitu loh. Sedangkan melanositnya normal. Nah, sedangkan kalau vitiligo melaninnya berkurang, melanositnya juga berkurang. Tuh ya. Nah, jadi nanti yang kita bahas nanti di gangguan pigmentasi pada kulit ini yaitu nanti vitiligo, albinisme, melasma, hipo dan hiper pigmentasi pasca inflamasi. Nah, yang pertama kita bahas dulu vitiligo ya, di mana tadi kita lihat nih melaninnya berkurang, kemudian selnya melanositnya juga berkurang pada si vitiligo ini ya. Nah, apa sih vitiligo itu? Vitiligo merupakan penyakit depigmentasi, didapat pada kulit, dapat juga pada mukosa, rambut, kemudian khasnya gambarannya itu depigmentasi ya, bukan hipopigmentasi. Jadi gambarnya itu depigmentasi. Gambarannya makula atau patch berwarna putih susu gitu ya. Kemudian batasnya juga tegas, bisa bertambah besar secara progresif akibat hilangnya melanosit yang fungsional. Nah, secara epidemiologi ini dapat mengenai semua usia sih gitu. Eh, Laki-laki, perempuan biasanya jumlahnya juga tetap sama. Nah, kalau di dunia itu dapat terjadi 0,5 sampai 1% kasus di dunia. Ya, di India itu dikatakan dijumpai 8,8% ya. Nanti lihat lagi nanti di Denmark itu 0,35%, 0,38%. Nah, kalau di Indonesia sendiri belum ada penelitian yang secara epidemiologiknya sendiri. Tapi dikatakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung itu pada ya terakhir itu sampai 2014
penelitian kita itu dijumpain 242 kasus pasien, sedangkan di Rumah Sakit Sutomo Surabaya itu pada tahun yang sama kurang lebih itu dijumpain 188 pasien. Nah, penyebabnya apa sih pada vitiligo ini? Penyebabnya memang masih belum diketahui secara pasti, ya. Jadi multifaktorial sebenarnya. Ada melibatkan lingkungan juga, ada melibatkan genetik juga, ya. Jadi di sini vitiligo ini mencakup gen, biosintesis melanin, autoantibody, kemudian respon terhadap stres oksidatif juga mempengaruhinya. Nah, faktor risikonya apa saja sih yang dapat menyebabkan terjadinya vitiligo ini? Nah, riwayat keluarga tadi dapat mengenai 15-20% kasus. Nah, terutama pada kembar-kembar identik itu bisa meningkat kasusnya, bisa sampai 23%. Kemudian dapat juga dicetuskan oleh bahan-bahan kimia seperti monobenzil ether, hidroquinon, monobenzon, kemudian juga termasuk 4-terbutil fenol dan 4-terbutil katakenol, ya. Pewarna rambut permanen juga dapat meningkatkan terjadinya vitiligo ini hingga 50%. Asam amino, tirosin itu akan mempengaruhi melanosit, terjadinya tirosinase, induksi stres, kemudian akan mengaktifkan imunitas inflamasi, kemudian akan memperburuk dari si vitiligo itu sendiri. Nah, patofisiologinya terjadinya vitiligo ini adalah hancurnya melanosit, ya, sel yang memproduksi zat warna pada kulit melanin gitu ya. Kemudian terjadi penurunan melanositnya secara progresif, ya, kemudian terbentuklah daerah-daerah eh, tanpa adanya si pigmen warna kulit ini. Nah, kemudian terbentuk makula atau patch gitu yang bercak depigmentasi atau putih susu, ya. Jadi secara teori nanti ada hipotesis patofisiologinya ini, ada hipotesis neural, ada oksidan antioksidan, kemudian defek intrinsik juga, kemudian juga autoimun, ya. Kalau hipotesis neural itu dimediator oleh neurokimia, di sini akan menghancurkan si melanosit, kemudian terjadi produksi melanin yang menurun, ya. Kalau oksidan antioksidan, nah kemudian produk ini akan memperantarai metabolisme dari sintesis si melanin itu sendiri, kemudian terjadi kerusakan melanosit. Kalau untuk teori defek intrinsik ini, nah kelainan inheren akan di sini dikatakan akan menghambat pertumbuhan dan terjadi diferensiasi dari si melanosit. Nah, autoimun terjadi karena perubahan imunitas humoral dan sel T CD8, kemudian itu akan menargetkan melanosit akan menghancurkannya. Nah, gimana sih gambaran klinis dari si vitiligo ini? Tadi kan dikatakan vitiligo ini gambarannya depigmentasi, ya, seperti putih susu. Nah, lesi vitiligo itu biasanya dia asimptomatik, jadi tidak ada keluhan, tidak ada nyeri, tidak ada sakit, tidak ada gatal, kemudian berwarnanya putih, ya, tidak ada skuama biasanya, kemudian batasnya berbeda-beda sih, gitu loh. Bisa bisa semakin apa ya, semakin pudar gitu, semakin jelas gitu. Kemudian dilihat dengan biasanya secara sederhana dilakukan dengan pemeriksaan lampu wood, eh, pada lesi si vitiligo ini akan terlihat berpendar, ya, gitu. Nah, biasanya tetap bisa mengenai bagian tubuh mana aja dengan lokasi yang simetris, ya. Nih, gambaran klinisnya.
biasanya terjadi fenomena Koppner. Makanya nanti mungkin pada pasien vitiligo nanti kita untuk edukasi sebisa mungkin jangan terlalu eh, digaruk dengan keras atau terbentur gitu loh karena ada fenomena Koppner ini pada vitiligo ini. Kemudian juga ada gambarannya confetti like depigmentasi. Jadi depigmentasinya tuh kecil-kecil ya seperti konfeti gitu. Kemudian trichom vitiligo. Kemudian ada juga yang vitiligo yang inflamatory vitiligo. Nah, ini gambarannya nanti bisa terjadi fenomena Koppner. Makanya kita edukasi pada vitiligo ini sangat penting ya. Karena bila terjadi trauma, nanti di situ bisa lagi terbentuk vitiligo yang baru. Nah, trichom vitiligo. Nih dia ada gambarannya itu jadi bisa 3 gambaran pada satu lokasi. Ada yang kulit normalnya, ada peralihannya, mulai samar-samar sampai dia yang putih jelas putih susu atau depigmentasi ya. Nah, ini confetti like ya kan. Confetti like depigmentasi ada gambaran kecil-kecil ini seperti konfeti gitu yang tersebar. Nah, yang berikutnya adalah yang vitiligo dengan inflamatori atau inflamasi. Jadi masih terlihat eritem di sekelilingnya ya, di tepi dari si vitiligo ini. Nah, eh, loka, eh, pembagiannya. Pembagian vitiligo ini biasanya kita bagi dengan lokalisata, nanti kita lagi lokalisata nanti kita bagi lagi dengan ada yang vokal ataupun segmental ataupun mukosa. Nanti ada yang generalisata lagi. Jadi kalau yang klasifikasi yang lokalisata dia vokal itu biasanya eh, lesinya itu hanya satu atau lebih pada satu area. Ya, jadi nanti kita lihat seperti di gambar. Jadi dia lesinya hanya satu atau lebih, eh, tapi pada satu area. Nah, kalau yang segmental, dia bisa satu atau lebih pada satu area, kemudian sesuai dengan dermatomnya, misalnya tungkai semuanya gitu. Nah, kalau mukosa ya mengenai membran mukosa. Nah, kalau yang generalisata nanti juga ada yang akrofasial, ada yang vulgaris ataupun campuran. Ya, kalau yang akrofasial dia hanya terbagi di daerah misalnya ekstremitas dan muka. Ya, biasanya ini terjadi pada vitiligo yang stadium-stadium awal. Ya, kalau yang vulgaris, nah ini biasanya eh, lebih tersebar gitu loh. Jadi makula depigmentasinya ini, gambaran vitiligonya ini lebih luas lagi. Jadi bisa mengenai banyak lokasi, banyak tempat seperti itu ya. Nah, kalau yang campuran dia bisa menyeluruh ya. Hampir total gitu vitiligonya ini. Nah, bagaimana sih kita cara mendiagnosis dari vitiligo ini? Yang pasti dengan anamnesis ya. Biasanya anamnesisnya ini gambaran vitiligo ini atau ruam pada kulitnya ini putih seperti putih susu ya, timbul bercak putih seperti susu dan biasanya timbulnya tidak sejak lahir ya. Jadi bukan dari lahir dijumpainya bercak putihnya ini. Bisa aja pada masa anak-anak bisa, pada dewasa juga bisa ya. Nah, tidak ada gejala, makanya tadi sudah sebutin juga memang biasanya tidak ada asimptomatik, tidak ada gejala, tidak ada gatal, tidak ada sakit, tidak ada nyeri gitu loh. Nah, terjadi progresivitas, jadi dapat berkembang gitu. Jadi dapat bertambah luas, tapi juga dapat menetap gitu. Kadang-kadang pada lokasi-lokasi tertentu, terutama wajah, bisa aja terjadi repigmentasi secara spontan ya. Tapi biasanya repigmentasi ini juga melihat lokasinya dan berapa lama sih terjadinya vitiligo ini. Itu mempengaruhi untuk terjadinya repigmentasi secara spontan ini. Nah, juga kita perlu tanyakan juga pada anamnesis itu ada nggak nih secara genetik riwayat vitiligo pada keluarga ya, ataupun penyakit autoimun lain baik pada keluarga ataupun pada pasiennya sendiri ya. Nah, pada pemeriksaan fisik tadi seperti gambaran di depan tadi
Kita jumpain makula depigmentasi, kemudian batasnya tegas ya. Nah, beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan pada si vitiligo ini biasanya kita lakukan secara yang paling simple itu adalah pemeriksaan lampu wood ya, di mana pada pemeriksaan lampu wood nanti gambaran si lesi vitiligo ini gambarnya jadi semakin lebih jelas lagi ya. Untuk pemeriksaan lanjutnya ya bisa dilakukan histopatologi ya. Di sini pada histopatologi ya pasti melanositnya nggak ada pada daerah depigmentasi yang kita lakukan biopsi, kadang-kadang limfositnya juga dijumpain gitu. Nah, tetapi biasanya untuk si vitiligo sendiri jarang sampai kita lakukan histopatologi ini ya. Kemudian pemeriksaan histokimia, kemudian ya itulah tirosinasenya, enzim tirosinasenya biasanya sih negatif. Nah, apa saja sih diagnosis banding dari si vitiligo ini? Jadi vitiligo ini bisa kita diagnosis banding dengan semua bercak atau kelainan kulit yang memberikan gambaran warna putih ya. Jadi bisa pitriasis alba, bisa pitriasis versicolor, bisa MH juga nanti kita diagnosis banding ya kan. Nanti bisa nevus yang anemikus juga nanti bisa kita diagnosis banding gitu. Pibaldisme juga, kemudian mikosis yang fungoides juga bisa. Jadi semuanya semua bercak putih pada kulit ataupun mukosa, jadi bisa juga kita diagnosis banding untuk si vitiligo ini. Nah, gimana sih tata laksanaan dari vitiligo sendiri gitu loh. Biasanya kita bagi sih segmental atau non segmental. Nah, ini yang apa namanya tata laksana untuk yang non segmental ya. Yang pasti kita perlu edukasi pada pasiennya, hindarin faktor pencetusnya, hindarin trauma yang memperparah atau menyebabkan dari si vitiligo ini sendiri, hindarin bahan-bahan kimia yang mungkin akan juga menyebabkan dari si vitiligo ini. Kemudian kita screening nih secara autoimunnya ada keterlibatan tidak dari si autoimunnya, biasanya tiroid. Jadi biasanya hipotiroid, hipertiroid dapat mempengaruhinya. Kemudian kita uh, bisa kita terapi juga atau konseling terapi kalau bisa dengan masih dengan kamuflase nih gitu loh ya. Kalau misalnya lesinya kecil, tidak luas, bisa mungkin dengan kamuflase, dengan kosmetik-kosmetik seperti itu. Nah, nanti kita follow up nih, apakah penyakitnya stabil ya, keluhannya stabil atau tidak nantinya gitu atau malah aktif nih gitu loh. Nah, kalau penyakitnya stabil biasanya kita lihat nih masih luasnya nih luas persen dari luas permukaan tubuh atau lebih dari 5%. Kalau misalnya masih lebih kecil dari 5% itu dapat apa terapi topikal ataupun kombinasi nanti terapi topikal nanti beberapa ya dan imunomodulator, kemudian kortikosteroid topikal mungkin bisa dipilihkan, kemudian juga bisa mungkin kemudian fototerapi pun kombinasi yang lainnya. Nah, kalau misalnya penyakitnya stabil tapi dia lebih dari 5%, biasanya juga bisa kita lakukan topikal kemudian dengan neuroben UVB ya. Nah, kalau misalnya penyakitnya tidak stabil tadi dari pertama ya biasanya kita kombinasi dengan steroid yang mini dose oral gitu 3 sampai 6 bulan lebih kurang. Kemudian juga dapat kita kombinasi dengan terapi-terapi topikal ya. Neuroben UVB atau terapi topikal kortikosteroid atau imunomodulator lainnya. Nanti kita lihat lagi nih stabil atau tidak ya. Kalau memang dia stabil, setelah 3-6 bulan dia stabil, nanti kita lihat lagi batasannya, apakah kurang dari 5%, apakah lebih dari 5%. Nah, kalau yang vitiligo yang segmental, ya,
kita lihat lihat nih, untuk, si vitiligonya ini kurang atau lebih dari 1 tahun ya. Nah, sama sih kalau misalnya dia tidak stabil, biasanya kurang dari 1 tahun, kurang dari 6 bulan, bisa dapat kita kombinasi dengan steroid yang oral, mini dose, kemudian dengan kita kombinasi dengan laser excimer ataupun dengan terapi topikal pilihan beberapa pilihan yang lainnya, gitu loh. Nanti kalau memang dia, eee stabil gitu loh. Setelah kita lakukan itu dia stabil, selama 1 tahun, nah dapat kita kombinasi dengan terapi-terapi topikal aja, ya. Nah, bila pada terapi-terapi ini topikal ataupun, kombinasi dengan steroid, oral tadi, tetap, dikatakan gagal, biasanya kita lakukan ya pembedahan. Nah, nih yang paling penting tadi ya, dari tabel itu tadi, yang paling penting yang, pasti edukasi, menghindari trauma, menghindari paparan matahari, mungkin dengan perlindungan langsung seperti topi, payung, ataupun, kacamata, masker, ataupun dengan tabir surya, ya. Jadi, penggunaan tabir surya juga sangat penting pada, pasien-pasien dengan vitiligo ini. Nah, ini beberapa terapi topikal yang tadi sudah kita sebutkan untuk pilihan, beberapa terapi dari vitiligo ini, ya. Ada Soralen, Puva, ada Neuroben, UVB gitu loh. Nanti ada kortikosteroid gitu, nanti kita mungkin, seperti kortikosteroid ini, nanti kita lihat lagi nih apakah pada anak-anak ataukah pada dewasa. Kemudian apakah lokasinya di wajah ataupun lokasinya di mana, di badan seperti itu, di ekstremitas, nanti itu mempengaruhi untuk, eee, potensi dari si kortikosteroid ini, pemilihan potensi dari si kortikosteroid ini. Mungkin sekarang kortikosteroid ini lebih banyak dipilihkan karena memang, repigmentasinya, dengan harga yang murah, repigmentasinya juga dikatakan, eee cukup cepat, tapi walaupun kadang-kadang kurang stabil atau dapat kembali lagi. Tapi balik lagi, nanti, pengobatan ini juga nanti dipengaruhi lagi apakah, lokasinya di mana, lokasi, vitiligonya di mana, kemudian Eee, lu eee, waktu terjadinya juga mempengaruhi ya. Kemudian selain kortikosteroid, Puva, Neuroben tadi juga dapat untuk apa ya, untuk mengurangin dari efek samping dari kortikosteroid ini, mungkin kita dapat, pilihkan juga tacrolimus ya, inhibitor kalsinurin yang mempunyai efek samping Eee, lebih ringan dibandingkan kortikosteroid topikal ya. Kemudian juga dapat diberikan juga analog vitamin D yang topikal. Nah, kalau, vitiligonya, cukup luas, mungkin bisa kita pertimbangkan untuk dilakukan, depigmentasi ya, atau bleaching ya, dengan biasanya kita gunakan monobenzyl ether hydroquinone. Jadi nanti dia, justru kulit yang normalnya kita lakukan bleaching ya, jadi depigmentasi yang bersifat lebih permanen, gitu ya. Kemudian juga dapat diberikan terapi laser. Laser di sini biasanya yang excimer ya, dengan menggunakan xenon chlor ya, dengan panjang gelombang 308 nanometer ya. Kemudian yang terakhir untuk vitiligo ini ya pasti dengan pembedahan. Jadi bisa dengan, split thickness graft atau mungkin kalau dia masih, lesinya masih kecil dapat dilakukan punch graft atau dia, smash, nanti yang, kita ambil dari kulit yang lainnya, dengan teknik smash gitu ya, eee, ataupun yang lainnya, ya. Saya lanjutkan dulu ya dengan yang, depigmentasi yang lainnya ya. Kemudian yang kedua, kelainan pigmentasi yang berikutnya, kelainan, hipopigmentasi yang lainnya berikutnya adalah albinisme.
Di mana tadi dikatakan kalau albinisme ini dia adalah eh, produksi melaninnya juga berkurang, tetapi melanositnya normal. Jadi di sini pada albinisme dia melanositnya normal, tapi produksinya yang berkurang. Kalau tadi kalau yang vitiligo memang melanositnya juga berkurang, sehingga menyebabkan produksinya juga berkurang, ya. Nah, apa sih albinisme ini? Jadi albinisme itu hilangnya pigmen melanin bisa pada kulit, rambut, mata atau mata saja, ya. Jadi nanti albinisme ini nanti dibagi menjadi dua, okular kutaneus albinisme jadi melibatkan kulit dan mata, atau yang okular aja, mata aja. Nanti ini pembagiannya nih. Ada OCA 1 dan yang lainnya. Atau okular OCA nanti 1 sampai 7 ya, yang okular kutaneus, kemudian ada yang okular albinisme aja ini bagiannya. Nah, nih, okular kutaneus albinisme ya. Jadi genetik dengan pewarisan resesif autosom di mana terjadi kehilangan pigmen yaitu pada mata, kulit juga rambut ya. Tadi sudah disebutkan di depan. Nanti pembagian OCA atau okular kutaneus albinisme ini ada 7 ya. Ada OCA 1 sampai OCA 7 tadi ya di tabel ya. Kemudian di sini semuanya mempengaruhi, semua gen mempengaruhi. Nah, kecuali yang nanti OCA 5 masih belum jelas diidentifikasi. Nah, prevalensinya memang sesuai dengan etnis dan geografisnya ya. Memang prevalensinya cukup rendah ya, dikatakan 1/10.000 atau bahkan 20.000 orang. Nah, ini tadi penjelasannya untuk OCA 1 biasanya memang paling umum nih pada ras kulit putih, pada pada ras Cina, Jepang yang non Hispanik ya. Nah, gangguannya pada kromosom 11. Nanti OCA 1 ini juga nanti dibagi lagi menjadi OCA 1A, OCA 1B, kemudian eh, di sini OCA 1A ini dia terjadi ketidakmampuan secara lengkap untuk mensintesis melanin pada kulit, rambut ataupun mata ya. Di sini dikatakan juga si individunya lahirnya dengan rambut yang putih, kulitnya putih, kemudian matanya juga biru ya. Kemudian pada saat dewasa tidak ada perubahan saat dewasa. Nah, kalau OCA 2 juga dikatakan paling umum itu biasanya pada ras banyak pada Afrika, Afrika Amerika ataupun daerah Amerika tertentu ya. Di mana pada saat lahir itu rambutnya bisa berwarna kuning, kemudian dapat menetap eh, warnanya kuning seterusnya ya. Kemudian dapat kulitnya pada saat lahir itu bisa putih atau krem, kemudian akan berubah dengan seiringnya waktu ya. Nah, di sini OCA 2 ini tidak ada pigmen kulit yang secara umum warna kecoklatan dapat berkembang dengan paparan sinar matahari. Nah, di sini dikatakan apa namanya? Mata iris dia berwarna keabu-abuan ataupun coklat muda. Sorry. Nah, kalau OCA 3 ini kebanyakan memang di eh, non-Afrika, bisa termasuk Jepang ataupun Pakistan. Ya, di sini kalau OCA 3 dia menyebabkan rambutnya pirang, alisnya juga coklat, irisnya coklat, kemudian kulitnya lebih terang daripada orang tua yang tidak dipengaruhi. Nah, kalau OCA 4 eh, secara umum itu lebih jarang ya, ya. Kemudian di sini juga rambutnya bisa kuning muda. Kemudian pigmentasinya pada beberapa beberapa individu dapat membaik pada saat dewasa, ya. Nah, kalau OCA 5 dia rambutnya keemasan, kulitnya putih, ada gangguan mata, nistagmus, fotofobia, ya kan? Nah, kalau OCA 7 juga, sorry OCA 6 dulu hampir mirip,
ya, dengan OCA 2 ataupun OCA 4. Rambutnya coklat muda, kulitnya berwarna eh, terang, ya. Kemudian kalau OCA 7, nama gejala matanya yang lebih dominan nih. Dijumpai nistagmus, kemudian terjadi pigmentasi fundus, gangguan penglihatan nanti pada OCA 7 ini. Nah, gimana sih menegakkan dari si albinisme ini? Biasanya eh, biasanya tetap kita analisis secara genetik ya. Nah, untuk tata laksananya sendiri memang tidak ada pengobatan secara apa ya, kuratif pada OCA ini ya. Untuk kulitnya tetap kita sarankan perlindungan baik secara langsung ataupun dengan tabir surya ya. Jadi kalau misalnya secara langsung ya itu tadi dengan payung, dengan topi, dengan apa ya, pakaian yang tertutup, pakaian lengan panjang mungkin seperti itu ya. Dan yang pasti dengan tabir surya ya. Nah, kemudian kita anjurkan juga pemeriksaan rutin nih karena apa namanya? Gangguan pigmentasi kulitnya ini jadi kita anjurkan untuk rutin memeriksakan apakah ada keterlibatan kulitnya untuk menjadi kanker kulit. Untuk matanya ya kita rekomendasikan kita rujuk ke dokter mata ya untuk tadi nistagmusnya mungkin bisa dikoreksi, strabismusnya juga mungkin bisa dikoreksi seperti itu ya. Nah, untuk matanya sendiri selain penggunaan yang tadi-tadi bisa menggunakan kacamata hitam ya untuk mengurangi dari si fotofobianya ini. Nah, tadi yang okular kutaneus ya, OCA, okular kutaneus albinisme. Nah, yang ini hanya dia kehilangan pigmen pada mata saja. Jadi okular albinisme ya. Jadi gangguan pigmennya hanya pada mata aja ya biasanya. Nih, dia biasanya kalau yang okular albinisme ini karena gangguannya hanya pada mata ataupun penglihatan, sehingga kulitnya, warna rambutnya jadi masih normal, ya. Jadi yang kadang-kadang matanya pun juga terlihat masih normal. Nah, untuk menegakkan diagnosisnya sama, mungkin kita perlu analisis secara genetik, ya. Nah, sama pengobatannya karena okular albinisme ini hanya terjadi keterlibatan pada mata saja, maka kita anjurkan atau kita rujuk juga ke dokter mata, ya. Atau kita sarankan juga untuk mencegah dari si fotofobianya ini kita sarankan untuk penggunaan kacamata hitam ya. Kemudian ya itu tadi setelah kita rujuk ke dokter mata, kita edukasi juga untuk secara teratur mungkin dilakukan pemeriksaan matanya. Nah, keluhan atau sorry, gangguan pigmentasi kulit yang ketiga adalah melasma ya, di mana tadi pada melasma ini dia melanositnya normal tetapi terjadi peningkatan dari si melaninnya ya. Apa sih melasma? Kadang-kadang kita kenal juga dengan kloasma. Nah, dia di sini hipermelanosit ya. Jadi di sini melanositnya normal tapi produksi dari peningkatan dari melaninnya. Biasanya gambarannya itu dia simetris, terjadi gambaran makula atau bercak yang coklat muda sampai coklat tua, juga dipengaruhi dengan sinar ultraviolet. Bisa mengenai pipi, dahi, bibir bagian atas, hidung ataupun dagu, terutama bagian tulang-tulang yang menonjol, ya. Nah, bisa karena
kebanyakan karena terjadi pada wanita ya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada pria. Paparan sinar matahari juga mempengaruhinya ya. Pada kondisi-kondisi tertentu, usia 30 sampai 40-an itu dikatakan terjadinya melasma ini semakin meningkat. Ibu hamil, penggunaan kontrasepsi, penggunaan kosmetik ataupun obat-obatan tertentu juga dapat mempengaruhi dari terjadinya si melasma ini. Nah, penyebabnya nih dapat seperti tadi bisa sinar ultraviolet, hormonal karena penggunaan kontrasepsi, kosmetik, genetik yang pasti juga ya kan? Ya, atau bahkan juga bisa tidak diketahui. Nah, dia patogenesisnya terjadi peningkatan dari produksi melanosom ya, sehingga menyebabkan Malpighi eh, apa turnover time dari si Malpighi ini jadi terhambat ya, dihambat. Nah, pembagiannya gimana sih melasma ini? Klasifikasinya biasanya melasma ini kita bagi menjadi daerahnya secara klinis itu kita bagi menjadi 3, sentrofasial, malar, ataupun mandibular. Ya, nanti biasanya kita dengan penggunaan pemeriksaan lampu Wood, nanti kita bisa membedakannya apakah melasma ini terjadi epidermal, dermal, ataupun juga campuran. Ya, nah kalau secara histopatologi nanti dia bisa kita bedakan melasma ini apakah epidermal ataupun dermal. Nah, gimana sih kita menegakkan diagnosisnya? Ya, terjadi makula yang hiperpigmentasi, mulai dari coklat muda atau bukan bahkan sampai coklat tua, kemudian yang simetris yang dipengaruhi oleh paparan sinar matahari, ya. Pemeriksaan penunjangnya tadi bisa kita lakukan pemeriksaan lampu Wood, dapat kita bedakan dia tipe melasmanya, kemudian dapat juga kita lakukan pemeriksaan histopatologi. Nah, gimana sih penata laksanaan dari melasma ini? Ya kan, yang pasti kita anjurkan penggunaan tabir surya, ya. Eh, kita lihat nih dari anamnesis juga kita cari nih faktor-faktor penyebabnya apa sih yang menyebabkan melasma pada seseorang ini gitu loh. Nah, biasanya sudah kita mengetahui dari faktor penyebabnya ya kita hilang sebisa mungkin kita hilangkan faktor penyebab ini. Kemudian dengan berjalanan waktu dapat kita eh, gunakan atau kita terapi dengan biasanya juga dengan lightening cream ya. Jadi pengobatannya jadi dapat secara topikal nanti juga ataupun sistemik ataupun dengan menggunakan tindakan-tindakan khusus untuk mencerahkan atau memutihkan dari mengembalikan dari si melasma ini. Ya, nih biasanya kita penggunaan perlindungan secara langsung itu dengan topi lebar, tabir surya, terutama pada jam-jam tertentu nih, pada jam 9 sampai 15 atau bahkan sekarang ini bisa nih dari jam 8 sampai jam 4 sore itu juga dapat dengan kondisi eh, yang semakin panas seperti ini ya. Nanti perlindungan ini juga nanti ada yang dengan menggunakan tabir surya yang fisik ataupun kimiawi. Nanti tabir surya itu nanti ada tabir surya yang fisik ataupun kimiawi. Di mana kalau dia fisik sunscreen itu dia akan cara kerjanya adalah memantulkan atau menghamburkan di ultraviolet. Sedangkan kalau yang kimia, dia tabir surya atau sunscreen itu dia menyerap dari si ultraviolet ini. Ini ada beberapa contoh tabir surya yang fisik ataupun yang kimia, ya. Jadi nanti tetap tabir surya fisik itu jadi contohnya dia memantulkan ya. Jadi kalau misalnya penggunaan topi topi yang lebar, penggunaan payung, penggunaan kacamata ataupun masker itu bukan termasuk itu sebenarnya perlindungan yang langsung tapi bukan termasuk tabir surya yang fisik gitu ya. Karena kadang-kadang kalian masih salah nih, oh tabir surya yang fisik itu yang penggunaan itu tadi gitu loh, penggunaan payung dan lain-lain.
gitu. Nah, ini pengobatannya beberapa yang tadi lightening cream gitu loh, atau pencerah atau pemutih yang dapat digunakan pada si melasma ini untuk mengembalikan warna dari si melasma ini. Jadi ada beberapa pilihan, ada hidroquinon, ada asam retinoat, ada asam azelaiat. Nanti kita lihat juga ini biasanya kita gunakan pada malam hari ya. Untuk hidroquinone ini biasanya yang masih aman ini 2-5% ya. Biasanya kita gunakan maksimal 3 bulan atau 12 minggu nih. Bisa aja memang sampai 6 bulan, tapi biasanya dengan pemantauan atau dengan ya pemantauan dari dokter ya kan. Kemudian biasanya kita tapering off nih kalau penggunaan hidroquinone. Nah, kemudian dapat juga digunakan asam retinoat ya. Kemudian dapat digunakan juga asam azelaiat ya. Semuanya tetap walaupun topikal tetap memberikan atau dapat terjadi dari efek samping maupun dermatitis kontak alergi, iritasi atau dermatitis kontak iritan. Nah, selain yang topikal tadi, asam retinoat, asam azelaiat ataupun hidroquinone dapat digunakan sistemik. Mungkin pernah pernah dengar ya, seperti glutathione, seperti asam ascorbat ya. Nah, selain penggunaan yang sistemik ataupun topikal-topikal tadi juga dapat dilakukan dengan tindakan khusus ya. Biasanya tindakan khusus itu dengan pengelupasan gitu loh. Baik secara kimiawi atau biasanya kita sering dengar peeling ya, chemical peeling gitu, ataupun dengan bedah laser ataupun dengan laser tertentu untuk menghancurkan dari si pigmen ini tadi. Untuk pengelupasan itu ada beberapa macam, nanti pengelupasan secara kimia ini ataupun peeling ini biasanya kita yang paling aman juga menggunakan asam glikolat gitu loh. Kemudian kita eh, 50-70% gitu ya. Biasanya sesuai dengan eh, pengelupasan kulit itu biasa kita dapat kita lakukan 3 kali, sorry 3 minggu per 3 minggu ataupun sampai 4 minggu ya. Nanti tetap kita follow up apakah memang rata-rata bisa dilakukan sebanyak 6 kali gitu. Tapi kita kembalikan lagi karena pengobatan ataupun respon pengobatan terhadap seseorang itu tetap berbeda-beda. Nah, selain pengelupasan secara kimia atau chemical peeling tadi, dapat juga dilakukan bedah laser ya. Nanti laser tertentu biasanya switch Rabi ataupun laser argon ya. Tapi tetap semuanya nanti juga untuk penggunaan laser ini juga tetap beberapa kali, biasanya sebulan sekali, tetap tergantung kedalaman ataupun luasnya dari semelasma ini. Biasanya tetap tidak cukup hanya 1 kali aja dilakukan laser ini, ya. Dan semuanya dapat terjadi kekambuhan, sehingga yang balik lagi edukasi atau penggunaan yang lainnya tetap bisa kita berikan ya. Nah, yang terakhir adalah hipo dan hiperpigmentasi pasca inflamasi. Nah, hiperpigmentasi pasca inflamasi, nah, di mana semua inflamasi pada kulit ataupun telah terjadi eritematosa pada kulit dapat memberikan hiperpigmentasi pasca inflamasinya ya. Jadi pigmentasinya itu dapat pun meluas terjadi pada semua proses inflamasi ya. Inflamasinya ini dapat berwarna kebiruan, kemudian biasanya juga akan memberikan waktu atau agak sulit hilang dengan obat-obatan topikal ya. Tetapi apa namanya dapat memang masih dapat dihilangkan, tapi ya balik lagi tetap membutuhkan waktu ya.
Contohnya beberapa kelainan kulit atau keluhan kulit yang dapat memberikan hiperpigmentasi pasca inflamasi itu misalnya jika terjadi lichen planus, fixed dark erupsi, ataupun lupus erythematosus ya. Ini beberapa contoh dari fixed dark erupsi yang memberikan gambaran hiperpigmentasi pasca inflamasinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hipopigmentasi pasca inflamasi. Ya, eh, dan semua kelainan kulit, semua inflamasi pada kulit dapat menyebabkan proses hipomelanosis ya. Nah, tergantung lagi predileksi dan bentuk-bentuk kelainan pada hipopigmentasi ini. Beberapa mungkin eh, kelainan kulit ataupun inflamasi pada kulit yang dapat menyebabkan hipopigmentasi pasca inflamasi yang paling sering itu memang lupus erythematosus discoid ya. Kemudian juga dermatitis atopik ataupun psoriasis. Oke, terima kasih untuk topik yang pertama, gangguan pigmentasi pada kulit. Ini baik pun hipopigmentasi ataupun hiperpigmentasi pada kulit sudah sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira sebelum kita lanjutkan ke gangguan rambut ya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Sebelum kita lanjutkan ke topik yang terakhir tentang gangguan rambut, sebelum kita lanjutkan ke gangguan rambut ataupun kelainan rambut, nanti ada beberapa lagi tuh, tiga kalau nggak salah saya. Alopecia, alopecia itu. Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan dengan yang kelainan rambut ya. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat PPT-nya? Oke, sebentar ya.
Oke, bentar. Ya, topik terakhir adalah kelainan rambut ya. Nah, sebelum kita masuk ke kelainan rambutnya, kita masukin sebentar sekilas tentang fase pertumbuhan rambut ini. Jadi fase pertumbuhan rambut itu ada fase, kita ketahui ada tiga fase ya, ada anagen, katagen ataupun telogen ya. Di mana fase anagen itu dia di mana terjadi pertumbuhan rambut secara aktif ya, kira-kira 3 sampai 5 tahun. Kemudian fase yang kedua adalah ketagen, di mana di sini pertumbuhan rambut itu mulai melambat atau bahkan nanti sampai berhenti ya. Dia di sini biasanya terjadi 3 sampai 4 minggu. Nah, kemudian yang terakhir adalah fase telogen ya. Nah, di mana pada fase telogen ini dia folikel rambut itu mengecil, kemudian lepas ke permukaan kulit, ke kulit kepala. Nah, di sini ataupun disebutkan juga rambut rontok. Kemudian biasanya terjadi 3 sampai 4 bulan. Nah, jadi kelainan rambut itu eh, dapat menyebabkan alopecia. Jadi alopecia itu bisa terbagi menjadi alopecia yang sikatrikal, itu biasanya nanti karena akibat jamur, infeksi bakteri, trauma fisik ataupun kimia ataupun beberapa penyakit autoimun. Nah, kemudian alopecia yang non sikatrikal. Nah, nanti inilah yang kita bicarakan adalah alopecia yang androgenik, areata ataupun nanti telogen effluvium. Nah, yang pertama kita bicarakan di sini adalah alopecia areata, ya, di mana kebotakan terjadi setempat, kemudian dia berbatas tegas, biasanya pada kulit kepala, tapi dapat juga mengenai rambut daerah yang lainnya, ya. Penyebabnya, etiologinya masih belum jelas, tapi dikatakan tetap ada faktor genetik, imunologik, ataupun stres, kelainan-kelainan endokrin, ataupun infeksi juga dapat menyebabkan alopecia areata ini. Nih, gambaran klinisnya dijumpai satu atau lebih bercak ataupun patch dengan kerontokan rambut pada kepala, biasanya berbentuk bulat ataupun lonjong, ya, dapat berwarna keping-pingan, ya, kemerahan. Dapat terjadi gejala awalnya, dapat terjadi gatal yang ringan ataupun sampai rasa terbakar ya. Nah, pada pinggiran rambut yang lokasi yang terjadi kebotakan ataupun alopecia itu biasanya dapat terlihat rambut-rambut yang putus ataupun yang tercabut ya. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan nanti terlihat gambaran seperti rambut yang putus atau tanda seru ya. Biasanya kita sebut dengan exclamation mark hair. Nah, eh, Nah, gambaran klinis dari alopecia areata ini biasanya gambarannya dapat berbentuk patch, ada yang retikuler ataupun ada opiasis band-like ya, ataupun juga ada yang opiasis inversus. Nah, ini beberapa contoh gambaran alopecia pada alopecia areata. Ini yang gambaran PET, terjadi alopesianya berbentuk apa ya, lebih eh, bercaknya jelas gitu loh. Kemudian yang retikuler, kemudian dia yang ini ada opiasis band-like ataupun yang opiasis inversus. Ini beberapa gambaran dari alopecia areata. Tapi memang dari beberapa gambaran ini lesi ini banyak yang kita jumpai adalah gambaran yang PET seperti ini. Nah, kalau untuk berdasarkan luasnya alopecia areata, jadi dapat yang sebagian
ya, alopecia areata yang sebagian rambutnya yang hilang, ataupun yang totalis, seluruh dari rambut kulit kepala, ataupun yang universalis, di mana sini 100% dari rambut kulit kepalanya hilang, plus juga ada rambut-rambut di daerah tertentu yang hilang. Nah, diagnosis bandingnya biasanya tetap kita diagnosis banding dengan kelainan-kelainan alopecia yang lainnya, misalnya telogen effluvium, alopecia androgenik, trichoepithelioma, alopecia karena infeksi jamur juga bisa kita diagnosis banding. Nah, biasanya penata laksanaannya kita lakukan, kita berikan topikal, ya, atau beberapa topikal yang dapat kita gunakan pada alopecia ini, misalnya kortikosteroid. Kemudian juga dapat ada beberapa nih dapat kita berikan. Kemudian juga mungkin sudah pada tahu minoxidil, ya, antralin, ataupun juga dengan imunoterapi yang lainnya, ataupun dengan fotokemoterapi atau PUVA, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah alopecia androgenik atau AGA, ya, di mana kebotakannya terjadi progresif karena faktor genetik juga, ataupun faktor dari androgen yang mempengaruhi dari eh, folikel rambut itu sendiri, ya. Biasanya kalau agak ini alopecia androgenik ini biasanya laki-laki lebih banyak daripada perempuan, ya. Dan semakin angka kejadiannya semakin meningkat dengan bertambahnya usia. Nah, patogenesisnya bisa terjadi secara genetik ataupun hormonal. Ya, hormonal nanti juga hormon androgen dapat mempengaruhi, ataupun hormon testosteron juga dapat mempengaruhi. Ya, jadi agak ini sendiri atau alopecia androgenik ini dapat mempengaruhi dari usia yang muda sampai usia lanjut, ya, dan semakin meningkat dengan bertambahnya usia, ya. Biasanya juga ada dipengaruhi oleh genetik. Nah, nanti klinisnya sendiri untuk alopecia androgenik ini biasanya kita bagi menjadi 8 tipe, ya, menurut si Hamilton. Nah, ini gambarannya. Mungkin pada yang satu masih normal, ya kan? Kemudian yang keduanya rambutnya mulai berkurang di bagian temporal. Kemudian nanti pada yang apa tipe yang ketiganya dia terjadi ada borderline-nya, ada batas rambutnya. Kemudian yang keempatnya juga mulai ke fronto dan temporal, ya. Kemudian semakin tipe limanya, nih tipe yang keempat sudah temporal juga kena, uh, frontalisnya juga kena, ya kan. Kemudian kalau yang tipe kelima juga nanti dia semakin luas lagi, masih di daerah frontotemporal, tetapi dia bisa semakin luas, semakin berat, ya. Kemudian kalau yang ke tipe keenam juga nanti bisa ininya frontotemporalnya ini jadi nanti bisa menyatu gitu loh. Frontotemporal dia bisa menyatu. Kemudian kalau yang ke tipe yang ketujuh eh, semakin luas lagi eh, area alopesianya, kemudian bisa dibatasi sama pita pita rambut gitu loh. Nah, kalau yang tipe ke-8 memang sudah menyatu, frontotemporal sampai ke vertex dia sudah menyatu, ya, semakin berat lagi. Nah, ini pembagian-pembagian dari alopecia menurut si Hamilton itu tadi. Nah, ini tipe 1 sampai tipe ke-8, ya. Jadi dia dimulai pada temporal sampai nanti yang 8 itu frontotemporal ataupun vertex dia sudah menyatu untuk alopesianya ini sendiri. Nah,
Kalau pada wanita, nah biasanya kalau pada wanita memang tanpa keluhannya tanpa pengurangan pada jumlah rambut. Jadi rambutnya apa namanya? Rambut rontoknya itu semakin meningkat, kemudian semakin menipis, kemudian dia diffuse gitu ya. Nih, biasanya kalau pada wanita kita menggunakan pembagiannya itu menurut Ludwig ya. Jadi dia mulai dari penghalusan rambut, kemudian daerah alopesianya jadi apa namanya? Terlihat oval, kemudian kepadatan dari rambutnya semakin berkurang gitu loh. Kemudian juga tipe yang keduanya lebih lebih tipis lagi ya. Eh, apa namanya? Penghalusan atau berkurangnya rambut ini semakin berlanjut. Nah, baru yang tipe ketiga semakin jelas nanti alopesianya ya. Nah, biasanya kita lakukan full test, kita ambil kurang lebih 50 sampai 60 rambut ya. Kita tarik nanti jika terdapat 2 sampai 10 rambut yang lepas kerontokan itu biasanya kita anggap positif ya. Kemudian juga dapat kita lakukan pemeriksaan trikogram, pemeriksaan hormon, nanti beberapa hormon dapat kita lakukan, hormon testosteron, kemudian dilakukan juga bahkan pemeriksaan lebih lanjut adalah dermatopatologi ya, di mana di sini dengan dermatopatologi dapat terlihat ukuran dari si folikel rambutnya ini semakin mengecil, semakin atrofi. Nah, ini eh, perbedaan hair pull test pada alopecia areata, alopecia androgenik, ataupun telogen effluvium ya. Nah, gimana sih penata laksanaan dari si kalau tadi apa alopecia androgenik ini ya, yang pasti edukasi sangat penting. Kemudian kalau pada laki-laki dapat kita berikan selain topikal-topikal seperti pada alopecia areata tadi misalnya minoxidil ataupun kortikosteroid topikal dapat kita berikan juga secara sistemik nih finasteride 1 mg per hari. Biasanya kita pantau sampai selama 24 bulan ya. Kemudian kalau tidak berhasil juga kita sarankan memang untuk transplantasi rambut ya. Selain itu ya tadi yang awalnya bisa diberikan kombinasi kortikosteroid topikal ataupun minoxidil ya. Nah, kalau pada wanita ya biasanya kita berikan hanya minoxidil ataupun eh, spironolakton ataupun transplantasi rambut ya. Yang pasti kita anjurkan kan karena alopesianya androgenik, biasanya kita anjurkan untuk konsultasi endokrinnya juga ya. Nah, yang terakhir adalah telogen effluvium atau ya biasanya terjadi telogen effluvium ini terjadi karena prematuritas dari fase si anagen tadi ya. Eh, Terjadi peningkatan fase telogen, fase istirahatnya semakin meningkat sehingga menyebabkan rambutnya itu rontoknya itu berlebih ya. Di sini biasanya telogen effluvium ini dipengaruhi dengan berbagai faktor, stres juga mempengaruhi penyakit-penyakit sebelumnya, persalinan, gangguan emosi, atau gangguan-gangguan penyakit kronis lainnya juga mempengaruhi untuk terjadinya telogen effluvium ini. Ya, nah secara teori sih memang telogen effluvium ini eh, tidak ada dibedakan antara laki-laki sama perempuan, tapi memang lebih didominasi oleh wanita ya, sama oleh perempuan. Ya, gambaran klinisnya tergantung dari gejalanya, tergantung dari gejala klinisnya, dapat biasanya yang kita bagi secara akut, kemudian kronis ataupun sorry, telogen efluvium yang akut, kemudian telogen difus yang kronis ataupun efluvium yang kronis ya.
Nah, untuk telogen effluvium yang akut, biasanya rontoknya itu dia 2 sampai 4 bulan dia dari penyebabnya atau ya peristiwa terjadinya stres, penyakit dan yang lain-lainnya ya. Biasanya rambut rontoknya pada tahap akhir fase telogen ya. Nah, juga di sini telogen effluvium ini biasanya juga dipengaruhi oleh usia, kelamin ya. Nah, kalau yang telogen effluvium yang diffuse kronik ya, eh, biasanya terjadinya lebih ke tiba-tiba gitu loh. Rambutnya terjadi secara tiba-tiba. Eh, karena kondisi-kondisi penyebab-penyebab tertentu tadi ya, misalnya gangguan tiroid, akrodermatitis, ataupun bahkan malnutrisi ataupun obat-obatan dapat menyebabkan eh, diffuse chronic telogen effluvium ini. Nah, ini secara pada tabel ini mungkin lebih jelas lagi kita lihat penyebab-penyebab dari terjadinya gangguan rambut atau kerontokan rambut telogen effluvium ini. Nah, biasanya pada yang akut, diffuse kronik ataupun kronik ya. Kalau yang kronik sendiri, makanya di sini biasanya lebih tidak kita ketahui apa sih penyebab dari si telogen effluvium yang kronik ini. Kalau yang diffuse itu tadi bisa sampai ke malnutrisi, gangguan-gangguan sistemik, penyakit-penyakit sistemik atau stres psikologis juga dapat mempengaruhinya ya. Nih, ini yang telogen effluvium kronis. Biasanya tiba-tiba dan rontoknya cukup banyak, lebih dari 6 bulan sampai beberapa tahun. Ini penyebabnya tadi sama seperti tabel yang di depan ya, penyebab dan patogenesis dari telogen effluvium ini ya. Mulai dari penyakit, kondisi-kondisi tertentu, sampai yang tidak diketahui, atau obat-obatan atau sampai yang tidak diketahui. Nih, ini adalah gambaran yang akut telogen effluvium yang sampai 3 bulan ataupun yang eh, karena dipengaruhi oleh penggunaan obat. Kalau yang untuk gambaran eh, telogen effluvium yang 864 ini ya, yang sebelah kanan. Ini patogenesisnya biasanya mekanisme yang pastinya dipengaruhi oleh siklus rambut yang pasti belum diketahui secara jelas ya. Karena beberapa ada teori menurut si Headington ini patogenesisnya ada nih karena penurunan fase anagen gitu loh. Anagen rilis karena terjadi anagen rilisnya yang delay ya sampai delay telogennya. Nah, biasanya kita lakukan diagnosisnya, kita lakukan pemeriksaan rambut ataupun pemeriksaan secara umum. Pemeriksaan secara umum biasa kita tanyakan juga, anamnesis juga tentang riwayat kesehatan yang lainnya, ataupun pemeriksaan fisik yang lainnya, serta pemeriksaan laboratorium ya. Untuk penyakit-penyakit yang kita curigain mempengaruhi dari telogen effluvium ini. Kemudian pemeriksaan rambutnya dapat kita lakukan pool test tadi, trikogram, kemudian kita lihat juga secara umum penampilan rambutnya, jumlah rambut rontoknya, ataupun sampai ke histopatologi. Nih ya, ini DD-nya mungkin tadi sama kurang lebih seperti tabel di depan ya. Oke, terima kasih. Oke, untuk kelainan rambut untuk anak alopecia areata, alopecia androgenik, ataupun telogen effluvium, apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan? Boleh, silahkan. Sebelum saya tutup.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, baiklah kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup aja ya. Berapa orang ini? 120, 116. Ketuanya siapa? Muhammad Irfan. Iya dokter. Oke. Oke, baiklah kalau tidak ada. Hmm, Oke, baiklah kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam dokter. Terima kasih banyak Terima dokter. kasih banyak. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak dokter. dokter. Terima kasih banyak dokter.